dalam bacaan saya, ya Gibran ini akan diberi sanksi pemecatan, cuma tidak sekarang gitu. Nanti mungkin akan dipecat oleh PDI Perjuangan. Kalau sekarang jangan dulu, biarkan Gibran sibuk sendirilah, gitu loh kira-kira. Ya mungkin kalau soal itu Ray ya, mungkin dalam teori pertarungan asalkan Gibran ini dengan Prabowo itu masuk ke putaran kedua itu sudah suatu. Ya, jadi jangan berpikir satu putaran kan? Ya, ini kita memang berbicaranya masih di putaran pertama. Iya. Ya, tapi kalau kita berbicara putaran kedua, saya kira artinya apakah ini akan satu putaran? Jelas kita akan menjawab tidak. Tidak, itu ya, karena akan ada dua putaran. Gitu. Ya, karena perbandingan antara suara itu kan nggak membesar gitu kan. Iya. Antara jadi, 1 dan 2 agak imbang. Ya. Itu. Nah, jadi putaran kedua itu tentu suara Anies yang jadi penentu. Ya, akan kemana betul, dia. Ya, betul. Tapi meskipun begitu, karena lagi-lagi kan kita udah jelaskan tadi dari 5 yang unik-unik di pemilu 2004 ini kan yang kita sebut blok-blok yang hancur itu kan belum tentu juga nanti pemilih Anies yang kita asosiasikan selama ini akan cenderung ke Prabowo itu akan ke Prabowo juga gitu loh. Iya memang. Sebab ya sederhananya Anies sama Caimin ketemu kok Prabowo sama Jokowi ketemu gitu. Apa susahnya blok-blok yang selama ini di bawah Anies itu kesulitan ketemu dengan Ganjar dan juga Mahfud misalnya, kita nggak bisa duga lagi dia bang. Nah di sini lah keseruannya. Karena blok-blok ini udah runtuh ini semua gitu. Kerja kerasnya kan di situ ya. Runtuh. Nah artinya ya Caimin sama Anies ketemu, Prabowo sama Jokowi ketemu, apa yang membuat mereka terap di dalam satu kungkungan blok-blok itu gitu. Ya, jadi blok-blok bisa jadi terjadi cross. Kan yang mereka kita anggap pemilihnya Anies yang selama ini kita anggap nggak ketemu dengan Ganjar bisa ketemu juga gitu. Nah sekarang ada lagi saya mau tanya nih mengenai PKPU katanya. Iya. Itu akan jadi masalah nanti apabila nanti misalnya mereka ini memenangkan. Iya, ini yang saya udah sampaikan jauh-jauh hari sebenarnya bang ya. Sebetulnya sebelum ini peristiwanya ada 2 sebelumnya putusan ya Mahkamah Agung terkait dengan pelaksanaan pemilu ini. Ya. Satu adalah yang berhubungan dengan tafsir 30% bagi perempuan, itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung, ya, pasal itu untuk diganti sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat umum, yaitu pokoknya kalau ada desimalnya itu dibulatkan jadi 1. Misalnya 25,3 itu 0,3, nah, itu dibulatkan jadi 26% gitu ya. Dan sebagainya. Jadi jangan kan mestinya kan 0,4 dihitung 0 kan? 0, iya dong. Nah, 0,5 dihitung 1 ya. Nah, itu yang dipakai oleh KPU. Nah, dituntut oleh elemen-elemen civil society itu berapapun desimalnya dia dihitung tetap 1 gitu. Nah, itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Nah, yang kedua adalah tafsir soal masa jeda bagi mantan napi koruptor. Nah, jadi KPU itu membuat 2 kriteria. 1 5 tahun, 1 sesuai dengan masa berakhir masa berakhir hukuman dari yang bersangkutan. Kira-kira gitu. Kalau hukuman itu sudah ditambah dengan sanksi atas hak politiknya. Jadi kan gini, biasanya ada 2 model putusan terhadap koruptor sekarang. Semata-mata penjara, 6 tahun, 7 tahun, gitu. Nah, ada juga putusan pengadilan itu 4 tahun penjara, hak politiknya dicabut 2 tahun. Ada yang begitu tuh. Nah, kalau hak politik dicabut 2 tahun, nah dihitung oleh KPU cuma 3 tahun. 3 tahun. Setelah dia keluar gitu. Karena hak politiknya udah dicabut 2 tahun. Gitu. Nah, ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan mengatakan nggak begitu caranya. Siapapun yang hak politik dan tidak hak politiknya dicabut, dia dihitung tetap 5 tahun setelah keluar dari penjara. Nah, ini sampai sekarang tidak diubah oleh KPU dalam bentuk revisi terhadap PKPU. Terakhir adalah soal putusan Mahkamah Konstitusi. Kita mendengar bahwa KPU mengatakan
awal-awalnya mereka mengatakan nggak sulit kok mengubah PKPU-nya. Ternyata mereka nggak ubah sampai sekarang. ya. Hanya mereka mengeluarkan surat dinas kepada partai-partai politik yang meminta supaya mereka mentaati putusan Mahkamah Konstitusi di mana ya persyaratan tentang pencalonan calon presiden wakil presiden itu adalah mereka yang berusia 40 tahun dan atau pernah sedang menduduki jabatan yang bersifat elektif atau kepala daerah gitu. Nah, pertanyaannya apakah surat dinas itu bisa mengikat para orang-orang di luar institusi mereka? Iya. Kalau di dalam institusi mereka jelas Nggak mengikat. masalah, gitu ya. Tetapi ini kalau di luar mereka bagaimana? Status surat dinas gitu. Nah, yang kedua adalah kalau nanti misalnya ada yang mencalonkan di bawah 40 tahun tapi duduk di kepala daerah, dalam hal ini misalnya Gibran Ya. dicalonkan, lalu pihak yang lain akan tanya-tanya di pasal mana yang membolehkan ini di PKPU. Oh, Kan kira-kira gitu. itulah ya Iya, persoalan karena rujukannya persoalan legalnya. kan di KPU. Iya dong ya. Lalu kan asumsinya KPU akan menjawab kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. MK, ya. Ya, saya tahu ada putusan Mahkamah Konstitusi, tapi saya nggak lihat ada di PKPU. Iya. Jadi bermasalah. Bermasalah. Iya. Sebab acuan kita dalam proses pengajuan ini ya aturan umumnya adalah PKPU, tapi aturan teknisnya ada di sini. Iya. Jadi boleh saja putusan Mahkamah Konstitusi itu dalam pandangan KPU berlaku setelah pemilu 2024. Iya. Setelah revisi PKPU-nya. Gitu. Nah, saya udah ingatkan ini. Seingat saya 3 minggu yang lalu. KPU itu harus hati-hati. Karena ini akan bisa jadi bahan sengketa nanti di Bawaslu. Iya. Seminggu yang lalu juga saya ingatkan, dan itu relatif sangat besar diberitakan di banyak media online. Mereka kutip pernyataan saya itu yang mengingatkan kembali, tolong KPU revisi segera PKPU-nya. Sebab kalau tidak, ini punya potensi akan digugat oleh masyarakat. Dalam bahasa yang lain, karena ada salah satu calon wakil presiden kita ini yang usianya masih di bawah 40 tahun, tapi sedang menjabat sebagai kepala daerah, dan sekarang dipilih menjadi bakal calon wakil presiden, lalu ditetapkan KPU, seketika orang akan datang ke Bawaslu untuk mempersoalkan ya pendaftaran ini. Kenapa bisa lolos? Ya. Apakah di pasal mana di KPU yang meloloskan yang seperti ini dan seterusnya. Nanti sengketa di Bawaslu. Karena sengketa di Bawaslu, besar kemungkinan di hold dulu ini. Ya kan? Ya. Untuk mereka jangan dulu diproses karena masih terjadi sengketa di Bawaslu. Ya. Kalau syukur sengketa di Bawaslu cepat selesai. sehingga proses ini selalu. Tapi kalau sengketa di Bawaslu sedikit agak terlambat, jalan prosesnya ini tetap masih di hold. Bisa-bisa nanti udah selesai masa verifikasi ya alat administrasi dari pasangan calon, tahapan udah berubah. Tahapan sudah sampai ke tahapan penetapan pasangan calon dan mereka nggak ikut. Nah itu kan rugi Bang. Tapi itu asumsinya kalau ada nanti yang mempersoalkan. Ya. Kalau tidak ada mempersoalkan ya ini jalan terus. Biasanya pasti ada itu. Nah itu dia yang saya khawatir. Apalagi setelah sekarang ini kan kelihatan agak ketat gitu ya. Iya ketat sekali ini. Nah, jadi begitu itu mungkin tujuannya nggak ya soal menang ya. Target kedua ketiga lah kan kira-kira gitu ya Bang. Target pertamanya yang penting hadang dulu nih kan Iya. Betul. Iya. Itu biasanya begitu. Dan itu game Bang. Nggak bisa kita katakan ini culas enggak. Itu bagian dari game itu. Nah, jadi kita nggak, oleh karena itu mereka dong yang harus siap. Nanti kita akan dipersoalkan di sini, dihantu di sini, itu bagian dari game. Bukan culas. Yang culas itu kalau kita nyuri suara, itu namanya culas kan. Itu dilarang. Kalau kita tiba-tiba menyogok petugas KPU-nya, jangan terima. Baru. Tapi kalau ini kita, ada masalah nih kayak ini saya adukan ke Bawaslu. Nah, itu bagian dari game. Bagian dari Nah, ada lagi yang menarik tadi saya dengar di televisi bahwa sampai hari ini statusnya Gibran kan masih menjadi kader partai PDP. Iya. Lalu orang banyak menduga ini sebelum pendaftaran besok ini harus diselesaikan administrasinya. Tapi Gibran kalau waktu ditanya, saya sudah bicara dengan
Ibu Puan mengenai Ya. itu. Udah diberi signal lah bahwa saya akan kemungkinan menjadi baca pres gitu. Itu gimana itu? Memang berbeda antara pilkada dengan pilpres. Oh, Kalau di pilkada itu kan wajib menjadi salah satu anggota partai politik. Ya. Itu persyaratannya tuh. oh, Kalau di pilpres enggak. oh, Gitu Bang. Jadi di pilpres tidak harus menjadi anggota partai politik. oh. Jadi statusnya kemungkinan besar statusnya Gibran Ya, nggak sekarang tahu udah saya independen nanti. ya? Nggak independen, karena dia sampai sekarang anggota PDI Perjuangan. Kalau maksud saya kalau dia melepaskan kartu itu ke Iya. Berarti kalau dia nggak masuk ke salah satu partai yang ada di situ, dia independen. Ya. Seperti Mahfud MD di Ganjar. Dan dimungkinkan itu Seperti Anies di koalisinya Nasdem. Ya, ya betul betul betul. Dan itu boleh. Kalau Iya, di pilpres itu boleh, Bang. Yang nggak boleh itu di pilkada. Kalau di pilkada itu wajib menjadi salah satu anggota partai politik kalau diusung oleh partai. Kecuali dia calon independen sendiri. Ya, Gitu kan. ya, Jadi ya, nggak ya. diusung partai, dia boleh tanpa partai, namanya juga calon independen gitu. Ya, ya. Kalau di pilkada begitu. Kalau di pilpres Pilpres. ini karena calon independen nggak boleh, Ya, jadi berarti boleh orang diusung saja tidak harus masuk partai politik. ya, ya, Nah, itu berbedanya yang sekarang ini. Nah, oleh karena itu, ya kita nggak tahu sekarang Gibran sebenarnya mau milih jalan yang mana nih? Karena ada 3 opsi. Coba. Ya, dia tetap anggota PDI Perjuangan, terus lanjut. Nah, itu itu berimplikasi nggak pada suara itu? Kalau misalnya jelas ini. jelas dong. Nanti iya. kita bahas, Bang. Kita sebut dulu Iya, yang 3 ini, oke, kan? dua. Nah, yang kedua adalah dia meninggalkan PDI masuk salah satu anggota partai. Nah, yang ketiga adalah dia independen, bukan anggota partai, bukan dari sini, bukan anggota partai. Gitu. Apapun pilihan dia dari 3 ini menurut saya punya Implikasi ya. sendiri. Nah, coba. Gitu. Kalau yang pertama ini jelas dia akan banyak negatifnya ke dia. Kalau Banyak dia. negatifnya ke dia, untungnya banyak ke PDI Perjuangan. Itulah sebabnya menurut saya mengapa PDI Perjuangan juga nggak mau gitu. Silap mata Karena- silap uang itu. Iya, karena kalau PDI mengeluarkannya, efek negatifnya kebanyakan ke dia. PDIP-nya ya. Iya. Nah, orang kan mengatakan, ya begitu aja. Kan dia Terlalu gitu. baper. Baper gitu. Nah, dia nggak mau lagi mengulangi beberapa peristiwa yang Oh sebelumnya. iya iya iya. Jadi biarkan Gibran aja. Sendiri-sendiri. Iya iya, Dia dilihat mau, dulu ya. Apa mau ngapain apa nih? dia mau keluar silakan, mau tetap di sini silakan. Iya, iya. Meskipun dalam bacaan saya, Iya iya iya. ya Gibran ini akan diberi sanksi pemecatan, cuma tidak sekarang Iya, gitu. iya, iya, Nanti iya, mungkin iya, akan iya. dipecat oleh PDI Perjuangan. Kalau sekarang jangan dulu, Iya, biarkan Gibran sibuk sendirilah, gitu loh kira-kira. Kedua. Bagaimana ya kalau ia masuk ke salah satu partai? Kesulitannya adalah partai mana yang dituju. Saya nggak yakin kalau dia ke Gerindra. Golkar sih is oke, Kayaknya akan iya. menerima gitu ya. Kalau Golkar menerima, mungkin sekarang mungkin dugaan saya mulai ada kesadaran baru nih. Kalau bersangkutan jadi calon presiden dan kemudian jadi wakil presiden, ingat loh, tradisi di Golkar itu yang berkuasa potensial menjadi ketua umum. Itu kan tradisi Golkar. Oh iya iya. Aduh. Coba abang cek ketua Golkar yang enggak di eksekutif. Ya ya ya. Cuman satu tuh, yang sekarang masuk penjara kan. Ya ya. Ya, dia ketua DPR. Ya ya. Nah, enggak di eksekutif, tapi dia ketua DPR Ya, gitu ya, loh. ya, ya, Jadi tradisi Golkar itu adalah ketua umumnya selalu punya jabatan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Ya, ya. Jadi kalau Gibran nanti jadi terpilih misalnya 2024 sebagai wakil presiden, dia punya potensi nih. Bahasa yang lain mengambil alih Golkar kan. Iya iya. Nah, itu artinya ya apa Golkar siap. Iya. Kan kira-kira gitu Iya, ya betul, betul, kan. betul, betul, Itu pertimbangannya. Meskipun kemarin kelihatan mereka menggebu-gebu Iya, ya kan iya. untuk memberi jaket kepada Gibran gitu iya, ya. iya. Tapi seiring dengan waktu mungkin mulai ada kesadaran baru. Menarik juga ya. Iya dong. Iya kan? Dan soal suara, ada nggak efeknya? Misalnya dia masuk dari sebagai Golkar, efeknya ada, kotel Kalau efeknya ada. ke Golkar iya, makanya Diuntungkan kan Golkar dia. selalu wah awal kelihatan kemarin-kemarin sangat bersemangat kan Iya, iya. untuk Untuk mengambil kotel efeknya. Oh iya, kotel efeknya. Tetapi seiring dengan waktu yang kita sebutkan Iya, tadi, berpikir kan lagi ada dia. 2 variabel ini, Bang. Iya, iya. Kalau ke Golkarnya ada 3 variabel, tapi kalau Iya. ke konteksnya dengan suara ada 2 variabel. Iya. Variabel pertama tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi menurun apa meningkat. Iya, Nah, iya, itu betul. mempengaruhi mereka kan. Iya. Yang keduanya isu soal dinasti politik ini Iya, iya. makin naik apa enggak? Makin menguat atau apa enggak ya? Kalau ternyata ini makin meningkat, menguat, efek ke Golkarnya Iya, justru ada juga, negatif, ada ya, gitu betul, kira-kira. betul, betul, Jadi iya. efek elektoralnya tergantung pada 2 sifat ini.
Tapi kalau ke apa namanya itu tadi abang bilang apa tadi? Sehingga saya katakan 3 nih dari perspektif Yang ini. satu lagi yang terakhir tuh, kalau Oh dia, iya, ya, kalau ke Golkarnya dalam konteks organisasi, Ya. faktor yang ketiga perlu diperhitungkan. perlu diperhitungkan ya. Gitu. Ya, ya. Kawan nih, apa namanya, apa namanya, Gibran ini punya Ya. potensi loh kalau dia nanti wakil presiden ya menjadi ketua Golkar. elit, Iya, iya, ya, iya, elit partai gitu. Iya, loh, iya, kira-kira iya. itu. Nah itu siap nggak mereka di dalam gitu loh kira-kira. Berarti seru juga ya. Seru banget. Kan selalu dalam politik ini nggak ada jalan mudah kan. Iya, iya, Tapi iya. selalu ada jalan gitu loh kira-kira. Kalau udah jauh berarti, Iya. aduh. Nah, yang ketiga dia independen. Ya. Tapi kalau dia independen, secara politik nggak strategis bagi dirinya. Oh, nggak bermanfaat ya. Ya artinya kalau terjadi konflik sesama mereka, dia kemana? Ya, ya, ya. Berlabuh kemana dia? Berlabuh kemana? Siapa yang backup dia gitu? Dan selalu saya katakan, seorang mantan presiden itu 1 tahun pertama udah hilang 50% di bawahnya itu. Nah, tahun kedua tinggal 30%. Tahun ketiga tinggal 20%. Sampai tahun kelima mungkin tinggal 10% lagi di bawah seorang presiden itu. Jadi kalau Gibran nggak memilih satu partai di antara yang ini, dia riskan bagi dirinya. Ya, ya, ya. Itu tiga persoalan-persoalan yang dihadapi. Tapi apapun ya, saya seringkali mengungkapkan, ya sekarang mestinya Gibran lah yang tampil ke depan gitu. Dan kalau selama ini kan PDI yang disibukkan dengan menjawab apakah Gibran akan dikeluarkan atau tidak, ya kan. Padahal yang memilih berpisah atau tidak berpisah kan Gibran, bukan PDI kan, kira-kira gitu ya. Kenapa PDI yang sibuk harus menjelaskannya itu? Pun juga begitu, Golkar sibuk menjelaskan apakah Gibran mau masuk Golkar apa enggak. Gitu. Padahal yang mau masuk inilah Gibran. Kenapa Golkar yang sibuk menjelaskan? Kan kira-kira gitu Bang. Nah, Iya lucu juga ya. saya mau mengatakan sekarang tampil dong Gibran sebagai orang yang memutuskan apakah tetap di PDI atau sebaliknya keluar dari PDI masuk ke Partai Golkar. Dan harus diingat Bang, saya lihat fenomena di generasi Z ini, mengapa Prabowo cuma lumayan di apa namanya itu ya, diminati oleh generasi Z ini gitu, milenial ini gitu. Salah satunya yang paling dulu disebabkan karena dia kelihatan tegas. Oh. Gitu. Jadi anak-anak muda kita sekarang ini menyukai orang yang tegas. Menyukai orang yang kelihatan tegas gitu. Kalau itu nggak muncul di Gibran, negatif ke dia. Ya, gitu. ya, ya, ya. Jadi dengan dia yang belum dipikirkan, tanya aja rakyat, ya kayak gitu-gitu kan gayanya. Ya selama ini yang ada iya, ya. Itu justru kalau konteksnya dengan pemulihan kayaknya nggak terlalu disukain tuh gaya-gaya begitu. Ya, ya. Apalagi di tingkat nasional ya. Apalagi di tingkat nasional. Dan oleh karena itu ya mungkin perlu Gibran tampil ke depan untuk mengatakan apa maunya nih. Masalahnya ketika saya ngomong begini, saya yang dibully gitu loh Bang. Baik oleh pemilihnya Gibran maupun seolah-olah saya mau ngatur Gibran gitu loh. Padahal kita mau ngasih pandangan kan. Gibran, inilah saatnya waktu Anda untuk tampil ya, karena salah satu faktor mengapa Prabowo disuka itu karena dia tegas gitu. Nah Anda kalau main begini terus, boleh-boleh pemilih anak muda yang Anda bidik itu malah nggak dapat gitu loh. Karena sikap Anda yang kelihatan begini, karena kecenderungan mereka itu tegas dong. Nah, ketika kita ngomong begitu kita dibully, ya kan? Dianggap terlalu mencampuri. Iya, padahal ngasih pandangan gitu ya kepada mereka gitu. Mungkin karena gayanya orang Sumatera Bang, jadi beda ya. Iya, kan kita kan agak tegas-tegas saja ya kan, nggak bisa mengayun. Ya kalau saya adalah mengayunnya sedikit Bang, kalau saya sekarang ini. Tapi sengayun-ngayun saya tetap aja. Rasional? Ya rasional dan khas Sumateranya keluar. Iya. Luar biasa deh apa yang omongan kita ini ya. Jadi nanti akan kita update lagi nih, karena makin dinamis nih sana nih ya. Makin dinamis kayaknya nih. Nanti kan kita lihat apa benar akan ada gangguan, bukan gangguan sih, akan ada sengketa terkait dengan pencapresan PKPU. Ya. Nanti akan kita lihat Bang. Dan kita akan, saya kira kalau dilihat dari cepatnya berubah pemilih dari 40 sekian persen nggak mempersoalkan jadi 60 itu artinya pemilih kita juga sangat dinamis Bang. Iya. Nah itu akan kita lihat nih sekarang. Memang Prabowo naik ya, ngambil dari
Jawa Tengah, ngambil Jawa Timur, ngambil Banten, Medan dan sebagainya itu. Nah, tapi kalau lagi-lagi isu dinasti, sikap sikap Gibran yang masih kelihatan seperti yang saat ini gitu, boleh jadi ada keterlambatan kenaikan elektabilitas gitu. Nah, oleh karena itu mungkin di depan bisa kita lihat kalau ada survei baru, Bang. Dan kita berharap podcast kita ini bisa ditangkap. Jadi bukan karena kita benci, tapi karena justru kita memberikan sikap yang rasional ya kan, Pak. Nanti kita dibully lagi ya. Terima kasih Bang Rey. Makasih, Bang. Ya kan?